Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu saraf kejepit? Saraf kejepit adalah salah satu masalah kesehatan yang sering dialami banyak orang, namun masih sering disalahartikan sebagai sekadar pegal atau nyeri otot biasa. Padahal, kondisi ini bisa menimbulkan rasa sakit yang cukup berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari jika tidak ditangani dengan benar. Dalam dunia medis, saraf kejepit sering dikenal dengan istilah herniated nucleus pulposus, HNP, meskipun tidak semua saraf kejepit selalu disebabkan oleh HNP. Secara sederhana, saraf kejepit terjadi ketika saraf mendapatkan tekanan berlebih dari jaringan di sekitarnya, seperti tulang, bantalan tulang belakang, diskus, otot, atau ligamen. Tekanan inilah yang kemudian mengganggu fungsi saraf, sehingga menimbulkan berbagai keluhan seperti nyeri, kesemutan, hingga mati rasa. Tulang belakang manusia tersusun dari ruas-ruas tulang yang dipisahkan oleh bantalan lunak yang disebut diskus. Diskus ini berfungsi sebagai peredam kejut dan membantu tulang belakang bergerak dengan fleksibel. Namun, ketika diskus menonjol, bergeser, atau bahkan pecah, bagian dalamnya dapat menekan saraf yang berada di sekitarnya. Inilah salah satu penyebab paling umum dari saraf kejepit. Saraf kejepit tidak hanya terjadi di satu lokasi saja. Beberapa bagian tubuh yang paling sering mengalami saraf kejepit antara lain leher, punggung atas, dan pinggang. Saraf kejepit di leher biasanya menimbulkan nyeri yang menjalar ke bahu, lengan, hingga jari-jari tangan. Sementara itu, saraf kejepit di pinggang sering menyebabkan nyeri punggung bawah yang menjalar ke bokong, paha, hingga kaki. Kondisi ini sering disebut juga sebagai saraf terjepit lumbal atau sciatica. Banyak orang mengira bahwa saraf kejepit hanya dialami oleh orang lanjut usia. Faktanya, anak muda hingga usia produktif pun sangat rentan mengalami kondisi ini. Gaya hidup modern seperti terlalu lama duduk di depan komputer, sering menunduk saat bermain ponsel, jarang berolahraga, serta postur tubuh yang buruk menjadi faktor utama meningkatnya kasus saraf kejepit pada usia muda. Perlu dipahami bahwa saraf kejepit bukanlah penyakit yang muncul secara tiba-tiba. Biasanya kondisi ini berkembang perlahan. Awalnya hanya berupa rasa pegal atau tidak nyaman, namun jika dibiarkan, tekanan pada saraf semakin besar dan gejala pun bertambah parah. Inilah sebabnya banyak orang baru menyadari dirinya mengalami saraf kejepit saat rasa sakit sudah tidak tertahankan. Saraf kejepit juga memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Pada kondisi ringan, gejala bisa berupa pegal, nyeri ringan, atau kesemutan yang muncul sesekali dan masih bisa hilang dengan istirahat. Namun pada kondisi yang lebih berat, penderita bisa mengalami nyeri hebat, mati rasa berkepanjangan, hingga kelemahan otot yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi sangat terbatas. Sayangnya, masih banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang saraf kejepit. Salah satunya adalah anggapan bahwa saraf kejepit pasti harus dioperasi. Padahal, sebagian besar kasus saraf kejepit dapat ditangani tanpa operasi, terutama jika terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan metode yang tepat. Mitos lainnya adalah menganggap pijat atau urut sembarangan sebagai solusi utama. Padahal, pijat yang tidak tepat justru bisa memperparah kondisi saraf kejepit, terutama jika dilakukan tanpa mengetahui lokasi dan penyebab pastinya. Saraf kejepit adalah kondisi serius yang perlu dipahami dengan baik, bukan sekadar pegal atau kelelahan biasa. Dengan memahami apa itu saraf kejepit, bagaimana proses terjadinya, serta lokasi yang sering terkena, kita bisa lebih waspada terhadap gejala awal dan mengambil langkah yang tepat sebelum kondisi semakin parah. Penyebab saraf kejepit yang sering tidak disadari. Banyak orang terkejut ketika didiagnosis mengalami saraf kejepit, karena merasa tidak pernah mengalami cedera berat atau kecelakaan. Padahal, saraf kejepit seringkali disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele, namun dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu lama. Tanpa disadari, kebiasaan inilah yang perlahan memberi tekanan pada saraf dan akhirnya menimbulkan masalah serius. Salah satu penyebab paling umum saraf kejepit adalah posisi duduk yang salah dalam waktu lama. Duduk terlalu lama dengan punggung membungkuk, bahu maju ke depan, atau kepala menunduk membuat beban pada tulang belakang menjadi tidak seimbang. Tekanan ini lama-kelamaan dapat menyebabkan bantalan tulang belakang menonjol dan menekan saraf. Kondisi ini sering dialami oleh pekerja kantoran, pelajar, hingga konten kreator yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Selain itu, kebiasaan menunduk saat menggunakan ponsel, atau yang sering disebut text neck, juga menjadi penyebab utama saraf kejepit di leher. Posisi kepala yang terus-menerus menunduk memberikan beban ekstra pada tulang leher. Semakin lama posisi ini dipertahankan,
semakin besar tekanan yang diterima oleh saraf di area leher dan bahu. Penyebab berikutnya yang sering disepelekan adalah cara mengangkat beban yang tidak benar. Mengangkat barang berat dengan posisi membungkuk tanpa menekuk lutut dapat memberi tekanan besar pada tulang belakang bagian bawah. Hal ini sangat berisiko menyebabkan saraf kejepit di area pinggang. Ironisnya, banyak orang baru menyadari kesalahan ini setelah mengalami nyeri hebat yang menjalar ke kaki. Berat badan berlebih atau obesitas juga menjadi faktor penting dalam terjadinya saraf kejepit. Berat badan yang berlebihan memberi tekanan ekstra pada tulang belakang, terutama di bagian pinggang. Tekanan ini membuat diskus lebih cepat mengalami keausan dan berpotensi menekan saraf. Oleh karena itu, menjaga berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kesehatan tulang dan saraf. Kurangnya aktivitas fisik dan olahraga juga berkontribusi besar terhadap saraf kejepit. Otot yang lemah dan kaku tidak mampu menopang tulang belakang dengan baik. Akibatnya, beban tubuh lebih banyak ditopang oleh tulang dan diskus, yang meningkatkan risiko terjadinya tekanan pada saraf. Sebaliknya, olahraga yang tepat dapat membantu menjaga fleksibilitas dan kekuatan otot penyangga tulang belakang. Faktor usia dan proses degeneratif juga tidak bisa diabaikan. Seiring bertambahnya usia, bantalan tulang belakang secara alami akan mengalami penipisan dan kehilangan elastisitas. Hal ini membuat saraf lebih mudah tertekan. Namun, perlu ditekankan bahwa usia bukan satu-satunya faktor, karena gaya hidup yang tidak sehat dapat mempercepat proses degenerasi ini, bahkan pada usia muda. Cedera akibat kecelakaan, jatuh, atau olahraga berat juga dapat menjadi penyebab saraf kejepit. Benturan keras pada tulang belakang dapat menyebabkan pergeseran tulang atau diskus yang kemudian menekan saraf. Meski cedera terlihat sudah sembuh, dampaknya bisa muncul dalam jangka panjang jika tidak ditangani dengan benar sejak awal. Selain itu, kebiasaan tidur yang buruk juga seringkali luput dari perhatian. Posisi tidur yang salah, penggunaan bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, serta kasur yang tidak menopang tubuh dengan baik dapat menyebabkan tekanan tidak normal pada tulang belakang. Jika kondisi ini terjadi setiap malam, risiko saraf kejepit pun semakin meningkat. Yang perlu disadari, saraf kejepit jarang disebabkan oleh satu faktor saja. Biasanya merupakan kombinasi dari beberapa kebiasaan buruk yang terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, mengenali dan memperbaiki penyebab sejak dini sangat penting untuk mencegah kondisi ini semakin parah. Gejala saraf kejepit yang tidak boleh diabaikan. Saraf kejepit seringkali tidak langsung menimbulkan rasa sakit yang hebat. Pada tahap awal, gejalanya bisa terasa ringan dan sering dianggap sebagai kelelahan biasa. Namun, seiring waktu, tekanan pada saraf akan semakin besar dan gejala pun menjadi lebih jelas serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, mengenali gejala saraf kejepit sejak dini sangatlah penting agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisinya memburuk. Salah satu gejala paling khas dari saraf kejepit adalah nyeri yang menjalar. Berbeda dengan nyeri otot biasa yang hanya terasa di satu titik, nyeri akibat saraf kejepit biasanya menyebar mengikuti jalur saraf. Misalnya, jika saraf kejepit terjadi di leher, nyeri dapat menjalar ke bahu, lengan, hingga jari tangan. Sedangkan jika terjadi di pinggang, nyeri bisa menjalar ke bokong, paha, betis, bahkan sampai ke telapak kaki. Selain nyeri, kesemutan dan mati rasa juga menjadi gejala yang sering dirasakan. Sensasi ini bisa muncul seperti ditusuk-tusuk jarum, kebas, atau terasa tebal pada area tertentu. Kesemutan biasanya muncul secara bertahap dan dapat memburuk saat posisi tubuh tidak tepat, seperti duduk terlalu lama atau berdiri dalam waktu yang lama. Gejala lain yang cukup mengganggu adalah rasa panas atau seperti terbakar di sepanjang jalur saraf. Sensasi ini seringkali membuat penderita merasa tidak nyaman, terutama saat malam hari atau ketika sedang beristirahat. Pada beberapa kasus, rasa panas ini dapat muncul tanpa sebab yang jelas dan sulit hilang meski sudah berganti posisi. Kelemahan otot juga merupakan tanda penting dari saraf kejepit. Tekanan pada saraf dapat mengganggu sinyal dari otak ke otot, sehingga kekuatan otot menurun. Penderita mungkin merasa tangannya menjadi lemah, sulit menggenggam benda, atau kakinya terasa tidak kuat menopang tubuh. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan fungsi gerak yang signifikan. Gejala saraf kejepit juga sering bertambah parah saat melakukan aktivitas tertentu, seperti batuk, bersin, membungkuk, atau mengangkat benda. Aktivitas ini meningkatkan tekanan di dalam tulang belakang, sehingga saraf yang sudah terjepit menjadi semakin tertekan. Akibatnya, rasa nyeri bisa muncul secara tiba-tiba dan terasa sangat menusuk. Perlu diketahui bahwa gejala saraf kejepit dapat berbeda-beda tergantung lokasi saraf yang tertekan. Saraf kejepit di leher cenderung menimbulkan nyeri leher, bahu, lengan,
serta sakit kepala. Sementara itu, saraf kejepit di pinggang lebih sering menyebabkan nyeri punggung bawah, kesemutan di kaki, hingga rasa nyeri yang menjalar ke satu sisi tubuh. Pada kondisi yang lebih berat, saraf kejepit dapat menyebabkan gangguan koordinasi dan keseimbangan. Penderita mungkin merasa mudah tersandung, sulit berjalan lurus, atau merasa tubuhnya tidak stabil. Ini menandakan bahwa tekanan pada saraf sudah cukup serius dan perlu penanganan medis segera. Ada beberapa tanda bahaya saraf kejepit yang tidak boleh diabaikan. Jika nyeri tidak membaik meski sudah beristirahat, mati rasa semakin meluas, otot semakin melemah, atau muncul gangguan buang air kecil dan besar, segera periksakan diri ke tenaga medis. Kondisi ini bisa menandakan kerusakan saraf yang serius dan berpotensi permanen jika tidak ditangani dengan cepat. Banyak orang menunda pemeriksaan karena berharap gejala akan hilang dengan sendirinya. Padahal, semakin lama saraf tertekan, semakin besar risiko kerusakan saraf jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk tidak menganggap remeh gejala-gejala yang muncul. Saraf kejepit memiliki berbagai gejala yang khas dan tidak boleh diabaikan, mulai dari nyeri menjalar, kesemutan, mati rasa, hingga kelemahan otot. Dengan mengenali tanda-tanda ini sejak awal, kita dapat mengambil langkah yang tepat untuk mencegah kondisi menjadi lebih parah. Cara penyembuhan saraf kejepit, medis dan alami. Banyak orang yang langsung panik saat didiagnosis mengalami saraf kejepit karena membayangkan operasi dan proses pemulihan yang lama. Padahal, tidak semua kasus saraf kejepit harus berakhir dengan tindakan operasi. Faktanya, sebagian besar penderita saraf kejepit dapat pulih dengan penanganan yang tepat, terutama jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Langkah pertama dalam penyembuhan saraf kejepit adalah menentukan tingkat keparahan dan penyebabnya. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, menilai gejala yang dirasakan, serta bila diperlukan menggunakan pemeriksaan penunjang seperti röntgen, CT scan, atau MRI. Dari sinilah akan ditentukan metode penanganan yang paling sesuai. Pada tahap awal, dokter biasanya akan memberikan obat pereda nyeri dan peradangan. Obat ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit sekaligus meredakan pembengkakan di sekitar saraf. Selain itu, obat pelemas otot juga sering diresepkan untuk mengurangi ketegangan otot yang dapat memperparah tekanan pada saraf. Selain obat-obatan, fisioterapi merupakan salah satu metode penyembuhan yang sangat dianjurkan. Fisioterapi bertujuan untuk memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kekuatan otot, serta mengembalikan fleksibilitas tulang belakang. Terapi ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Dengan fisioterapi yang tepat, tekanan pada saraf dapat berkurang secara alami. Pada beberapa kasus, dokter mungkin menyarankan suntikan kortikosteroid di sekitar area saraf yang terjepit. Suntikan ini berfungsi untuk mengurangi peradangan secara langsung sehingga nyeri dapat berkurang dengan cepat. Namun, tindakan ini biasanya hanya dilakukan pada kasus tertentu dan tidak digunakan sebagai terapi jangka panjang. Operasi saraf kejepit menjadi pilihan terakhir jika metode lain tidak memberikan perbaikan, atau jika terjadi kerusakan saraf yang serius. Operasi dilakukan untuk menghilangkan tekanan pada saraf, misalnya dengan mengangkat bagian diskus yang menekan saraf. Meski terdengar menakutkan, teknologi medis saat ini sudah semakin canggih sehingga risiko operasi dapat diminimalkan. Selain penanganan medis, terdapat beberapa cara alami dan pendukung yang dapat membantu proses penyembuhan saraf kejepit. Salah satunya adalah istirahat yang terkontrol. Istirahat bukan berarti berbaring sepanjang hari, melainkan menghindari aktivitas berat yang dapat memperparah kondisi, sambil tetap melakukan gerakan ringan agar tubuh tidak kaku. Kompres hangat atau dingin juga dapat membantu meredakan nyeri. Kompres dingin biasanya digunakan pada fase awal untuk mengurangi peradangan, sedangkan kompres hangat bermanfaat untuk merilekskan otot yang tegang. Penggunaan kompres sebaiknya dilakukan secara bergantian sesuai kebutuhan. Peregangan ringan dan latihan khusus yang aman juga berperan penting dalam pemulihan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas serta mengurangi tekanan pada saraf. Namun, latihan harus dilakukan sesuai anjuran tenaga medis atau fisioterapis agar tidak memperparah kondisi. Selama proses penyembuhan, ada beberapa hal yang harus dihindari, seperti mengangkat beban berat, duduk terlalu lama dengan posisi salah, serta melakukan pijat atau urut sembarangan. Pijat yang tidak tepat justru dapat memperparah saraf kejepit, terutama jika dilakukan tanpa mengetahui lokasi saraf yang tertekan. Selain itu, menghentikan pengobatan secara tiba-tiba saat nyeri mulai berkurang juga merupakan kesalahan yang sering terjadi. Padahal, proses penyembuhan saraf membutuhkan waktu dan konsistensi. Penyembuhan saraf kejepit membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, baik medis maupun alami. Dengan penanganan yang tepat, disiplin, dan kesabaran, sebagian besar penderita saraf kejepit dapat kembali beraktivitas secara normal.
Cara mencegah saraf kejepit agar tidak kambuh. Setelah memahami apa itu saraf kejepit, penyebab, gejala, serta cara penyembuhannya, satu hal yang tidak kalah penting adalah pencegahan agar saraf kejepit tidak kambuh. Banyak penderita yang merasa sudah sembuh, namun beberapa waktu kemudian keluhan muncul kembali karena tidak mengubah kebiasaan hidupnya. Padahal, dengan pola hidup yang tepat, risiko kambuhnya saraf kejepit dapat ditekan secara signifikan. Langkah pencegahan paling utama adalah memperbaiki postur tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Saat duduk, pastikan punggung tegak, bahu rileks, dan kaki menapak lantai. Hindari duduk terlalu lama tanpa jeda. Idealnya, setiap 30-60 menit, bangunlah sejenak untuk berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan ringan agar tulang belakang tidak terus-menerus berada dalam satu posisi. Bagi kamu yang bekerja di depan komputer atau sering menggunakan ponsel, posisi kepala dan leher harus menjadi perhatian utama. Usahakan layar sejajar dengan pandangan mata agar tidak perlu menunduk. Kebiasaan menunduk dalam waktu lama dapat memberikan tekanan besar pada tulang leher dan meningkatkan risiko saraf kejepit di area tersebut. Selain postur, cara mengangkat barang yang benar juga sangat penting. Saat mengangkat beban, tekuk lutut, jaga punggung tetap lurus, dan gunakan kekuatan kaki, bukan pinggang. Hindari memutar tubuh secara tiba-tiba saat membawa beban berat. Kebiasaan kecil ini sering diabaikan, padahal sangat berpengaruh terhadap kesehatan tulang belakang. Olahraga secara rutin merupakan kunci utama dalam pencegahan saraf kejepit. Olahraga membantu memperkuat otot-otot penyangga tulang belakang, meningkatkan fleksibilitas, dan menjaga keseimbangan tubuh. Beberapa jenis olahraga yang dianjurkan antara lain berjalan kaki, berenang, yoga, pilates, dan latihan penguatan otot inti atau core exercise. Otot inti yang kuat akan membantu mengurangi beban langsung pada tulang belakang. Menjaga berat badan ideal juga berperan besar dalam mencegah saraf kejepit. Berat badan berlebih memberikan tekanan tambahan pada tulang belakang, terutama di bagian pinggang. Dengan menjaga berat badan tetap ideal melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik, risiko terjadinya tekanan pada saraf dapat diminimalkan. Faktor lain yang sering dilupakan adalah posisi tidur dan kualitas tempat tidur. Gunakan kasur yang mampu menopang tubuh dengan baik, tidak terlalu empuk maupun terlalu keras. Posisi tidur menyamping dengan bantal di antara lutut atau tidur telentang dengan bantal di bawah lutut dapat membantu menjaga posisi tulang belakang tetap netral. Hindari tidur tengkurap karena dapat memberikan tekanan berlebih pada leher dan punggung. Mengelola stres juga penting dalam pencegahan saraf kejepit. Stres dapat menyebabkan otot menjadi tegang secara berlebihan, terutama di area leher dan punggung. Ketegangan otot ini dapat memperburuk tekanan pada saraf. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk relaksasi, meditasi, atau aktivitas yang membuat pikiran lebih tenang. Meski sudah merasa sembuh, tetap lakukan kontrol atau konsultasi jika diperlukan, terutama jika gejala mulai muncul kembali. Jangan menunggu hingga nyeri menjadi parah. Deteksi dini sangat membantu mencegah kondisi yang lebih serius dan mempercepat penanganan. Kesimpulannya, saraf kejepit bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga perubahan gaya hidup. Dengan memperbaiki postur, rutin berolahraga, menjaga berat badan, serta menerapkan kebiasaan sehat sehari-hari, kita dapat menjaga kesehatan tulang dan saraf dalam jangka panjang. Dengan berakhirnya bagian ini, rangkaian pembahasan tentang saraf kejepit telah lengkap. Semoga informasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan menjadi panduan praktis untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bebas dari saraf kejepit. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.